Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, waktu saya baru lahir kembali, saudara. Sebenarnya 2 hari yang lalu pada tanggal 24 April merupakan tarikh kelahiran baharu saya di dalam Yesus. Hari itu pada tahun 1982, saya berada di bilik di kamar saya. Waktu itu saya menuntut di University of Canterbury di Christchurch di New Zealand. Saya berlatar belakangkan keluarga Kristen, tetapi saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saya belum lahir kembali. Sehingga pada tanggal 24 April tahun 82. Saudara, apa yang saya alami, saudara? Pada Ahad yang pertama itu, saya pergi di gereja karena beberapa teman saya di rumah saya di Island Flats di Canterbury University. Kami sama-sama pergi berbakti di gereja di bandaraya di kota Christchurch. Mungkin mau dekat 4-5 batu, 7-8 kilometer mungkin jauh dari university. Dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya masih ingat, mungkin kalau saya tidak silap, Isnin atau Selasa, saya mengenal Tuhan Jumat tengah malam, hari Sabtu 24 April tahun 1982. Saya membeli Alkitab saya yang pertama, King James Version. Dan saya masih ingat, saudara, firman Tuhan itu menjadi hidup. The Bible came alive. Alkitab menjadi hidup. Saya begitu merindukan firman Tuhan. Saya membacanya mungkin untuk 2 bulan yang pertama, 5-6 jam satu hari. Firman Tuhan itu menjadi hidup. Saya suka sekali dengan kitab Kejadian. Saya suka sekali dengan Injil Yohanes. Saya suka sekali dengan suratan Galatia, suratan Roma. Saya ingat 4 kitab ini merupakan kitab-kitab yang saya membaca berulang kali. Luar biasa. Dan mungkin tidak sampai 1 tahun, saya sudah menyelesaikan pembacaan saya seluruh Alkitab, mungkin cuma beberapa bahagian Imamat, kitab Ayub, dan kitab Wahyu. Memang beberapa kitab ini amat sukar untuk dimengerti. Jadi pada tahun yang pertama, saya mengalami pengenalan akan Tuhan secara luar biasa melalui pembacaan Alkitab. Dalam bahasa Inggris, King James Version merupakan Alkitab awal abad yang ke-17, sudah melebihi 400 tahun yang lalu. Bahasa Inggris dia pun kuno, tetapi saya amat tertarik karena King James itu bersifat puisi dan biblical poetry di dalam versi King James. Dan saya begitu rindu sekali membaca firman Tuhan. Sehingga saya ada sedikit mengabaikan pelajaran saya. Mungkin paling-paling sudah 2 jam, ataupun paling-paling saya belajar 4-5 subjek saya dalam undang-undang, baru 2 jam revisi. Karena 5-6 jam dalam beberapa bulan yang pertama, waktu saya mengenal Tuhan, saya membaca, menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk membaca firman Tuhan. Saudara, inilah kunci keberhasilan kita. Dan sampai hari ini, saudara, saya bukan membaca Alkitab karena panggilan saya sebagai pengkhotbah untuk menyediakan khotbah. Saya membaca Alkitab karena saya rindukan Tuhan. Saya rindukan persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan saya akan Tuhan. Saya merasakan Tuhan amat dekat dengan saya. Dan supaya hidup saya diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Maka itulah
kunci keberhasilan dalam hidup saya. Saudara, dalam ayat yang kedua, Injil Matius bab yang ke-6, saudara. Saya mau bacakan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, ini satu rahasia, satu kunci sukses atau keberhasilan yang tidak begitu selalu dapat dihayati dan dipraktikkan oleh ramai orang Kristen. Ini permasalahan setengah umat yang percaya atau umat Kristen, hidup mereka kurang berhasil, mereka kurang mengalami berkat Tuhan, sebab mereka tidak tahu prinsip ini. Saudara, prinsipnya adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maksudnya kita mengutamakan tuntutan kerajaan Tuhan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Mengatasi segala sesuatu yang lain. Mengatasi keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerjaya kita, hobi kita, entertainment kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Saudara, maksudnya adalah kita harus ada satu visi, satu maklamat dalam hidup kita, orang yang sudah mengenal Tuhan. Mengambil satu keazaman atau satu tekad untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, maksudnya saudara, bila kita sudah menerima Tuhan Yesus, Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Maksudnya, prioritas kita, keutamaan dalam kehidupan kita adalah untuk mentaati Tuhan Yesus. Kita mengabdikan diri kepada Yesus sebagai Raja kita. He is our King. He is our Lord. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Maka kita harus mengutamakan pemerintahannya atau Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Kebenarannya yang menuntun seluruh kehidupan kita. Bagian yang kedua di sini adalah mencari dahulu kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kehidupan kita bercanggah dengan apa yang Tuhan Yesus mau berlaku dalam hidup kita, atau bercanggah dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Alkitab, tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Tidak mungkin kita mengalami keberhasilan yang dijanjikan di dalam ayat ini. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di atas bukit. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, saya sudah katakan pada awal perkongsian saya, ini merupakan sebuah kesaksian, saudara. Saya dapat bersaksi, saudara. Sejak saya terima Tuhan, memang banyak kelemahan. Kata kitab Amsal, orang yang benar jatuh 7 kali, tetapi dia tidak tumpas begitu sahaja, dia bangkit semula. Saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mencari-cari hal yang lain. Saya tidak mencari-cari kekayaan atau fame, kemasyhuran, popularity, menjadi orang yang ternama atau terkenal. Malah Paulus mengatakan, dunia ini telah disalibkan. Aku telah disalibkan dengan dunia ini. I've been crucified to the world. Maksudnya, dia mati terhadap dunia ini. Dia tidak lagi tertarik dengan tawaran-tawaran dunia ini.
seperti kekayaan, kemewahan, jawatan, dan segala sesuatu yang membuat manusia angkuh atau merasakan mereka sendiri baik atau benar di hadapan manusia yang lain, tapi belum pasti bagaimana keadaan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat ini, saudara. Tuhan menjanjikan bahwa apabila kita mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu, Dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Maksudnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu merasa cemas akan tuntutan hidup ini yang memang di dalam dunia ini amat mencabar, bukan senang untuk menyarah kehidupan, apalagi ada keluarga dan sebagainya. Bukan senang untuk membayar hutang-hutang perbelanjaan kita setiap bulan, bukan senang, saudara. Tetapi marilah kita lihat janji Tuhan. Kalau kita mengutamakan kerajaannya, bahwa Yesus sedang memerintah dalam hidup kita, kita siap mentaati Tuhan. Kita siap dibentuk, kita siap tunduk kepada kebenarannya Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya sudah katakan ini sebuah kesaksian, saudara. Waktu saya membuka syarikat guaman saya pun, saya baru 25 tahun. Malah 10 hari sebelum saya genap 25 tahun. Jadi saya masih 24 tahun. Saya masih seorang pemuda. Saya membuka syarikat guaman saya tahun 1989 di kota Kinabalu. Saya tidak ada teman-teman orang kaya atau perusahaan atau bank yang menyokong syarikat guaman saya. Saya tidak ada bisnis yang tersedia bagi saya. Saya membuka syarikat guaman itu sebagai langkah iman. It's a step of faith. Saudara, dan saya boleh bersaksi dalam tempo tidak sampai 4 tahun. Karena saya utamakan Tuhan, ada masa-masa bisnis bukan baik sangat. Tetapi asalkan saya utamakan Tuhan, memandang kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kalau sebagai peguam banyak cara mengendalikan case, banyak cara, kalau boleh bengkok sedikit atau bohong sedikit, senang sahaja.